Mohon maaf teman-teman ya kalau agak sedikit lelah di sini ya, soalnya Ana habis talk show di Gathering sama anak-anak Bandung ya. Jadi ini pulang Ana langsung lanjut aja ngejar recording sebelum Arsenal juga main lawan Liverpool ya. Jadi buat talk show-nya nanti bakalan Ana upload, jadi ditunggu guys, asli. Seru banget tadi ya, baru Dax, mantap lah. Dan tenang aja, kita tetap bahas maksimal seperti biasa untuk episode Gits kali ini. Update lainnya nih, kalian juga bisa cek juga video Medi Renaldi yang baru collab sama Ana seputar Gits tentunya. Makanya Ana infoin juga di sini di awal bahas-bahas. Yang Ana kapan ya? Ya, ditunggu saja teman-teman ya. Jadi langsung saja kita bakalan bahas Kamen Rider Gits episode 6 ya. Jadi episode kali ini jadi penutup game mencocokkan kartu untuk mendapatkan poin. Bagi kalian yang udah nonton episode ini, menurut kalian kayak gimana? Yes, nanti tulis aja di kolom komentar setelah kalian menonton bahasan Ana dulu ya. Ada dua orang yang paling kesorot di episode ini, yaitu Azuma aka si Bafa yang masih ya, sama kayak episode 5 kemarin, sama si Morio aka Kamen Rider Mary ya. Dari Bang Windah aka Om Morio dulu nih ya. Jadi dimana dia itu punya karcis yang punya hak untuk mengundi ulang anggota tag team ini ya. Karena dia juga nggak merasa nyaman gitu sama si Pang Jack yang diem terus ya. Jadi kerjasamanya itu susah. Dimana untuk memenuhi objektif si misi ini kan ya harus kerjasama ya gitu ya. Jadi diceritakan tangan si Om Morio ini tuh licin dan lihai ya. Jadi dari timbulan gambar di kartu aja, dia itu udah tahu kartu yang di tangan dia itu apa gitu ya. Andai kata si kartunya itu ada si tonjolannya gitu ya. Ada si alur-alurnya gitu ya. Nah diceritakan juga lewat berita yang dibaca sama si Aceng, si Om Morio ini tuh dealer di kasino yang tidak resmi alias ilegal ya. Dan dia juga di sini punya catatan kriminal, yaitu kabur dengan uang yang banyak. Ya nggak bener lah pokoknya di sini ya. Jadi yang dari kemarin kita bahas perihal serigala berbulu domba itu ya ada benarnya ya. Apalagi di web beritanya mukanya itu bener-bener berbeda banget sama muka dia biasa yang kocak dan juga cengengesan ya, macam komedian. Di sini mukanya serius macam kriminal banget ya. Karena pengundian ulang, Om Morio jadi setim sama si Azuma, menggantikan si Pang Jack yang setim sama si Keiwa sekarang. Jadi sesuai dengan skenario yang diinginkan sama si Om Morio juga. Ya, pas di sini juga dia kayak ada curangnya dalam tanda kutip ya. Jadi baru aja beres pengundian ulang, si Om Morio ini tuh berhasil mencuri bus race buckle yang dipegang sama si Tycoon dan dikasih ke si Bafa ya. Bener-bener ya, licin tangannya ya. Dan juga lihai. Oke, sekarang ke Keiwa dulu ya, aka si Kamen Rider Tycoon. Ini agak singkat aja teman-teman ya. Udah tak bilang pasti bakalan kocak ini si Keiwa dipasangin sama si Pang Jack ya. Langsung terlihat pas mereka ini lagi latihan bareng atau simulasi ya. Karena si Pang Jack ini tuh bener-bener diem terus. Jadi ya si Pang Jack ini tuh main gerak sendiri aja gitu ya. Tiba-tiba langsung terobos kayak gitu. Tapi perhatian Anda nggak cuman di situ ya. Melainkan pose henshinnya si Keiwa ketika mau berubah jadi Tycoon ini keren banget. Sebenarnya si Keiwa ini tuh henshin sudah ada sejak episode 3 ya, henshin pose-nya kalau nggak salah yang pas zombie itu ya. Tapi di sini ya Anda mau komentarin sekarang gitu ya, karena bisa melihat lebih jelasnya lagi di sini ya. Menurut Anda sih si Keiwa yang berubah menjadi Kamen Rider Tycoon ini tuh paling keren mungkin so far di antara para player lain di si Gits ya, akan di Desire Grand Prix. Lebih keren dari si Aceng mungkin ya. Si Aceng ya kedua lah. Pertama ini Keiwa ya, dimana tangannya tuh ada yang kayak gini, terus langsung kayak posenya si AG gitu ya. Itu keren banget teman-teman ya untuk pose-pose tangannya ya. Jadi nggak sabar gitu nanti si Keiwa itu memperlihatkan henshin pose-nya lagi yang ini, tapi nanti dia itu udah pakai ninja race buckle. Wah, bakal keren ya. Dan persoalan sikap Keiwa yang diperlihatkan di sini, yang dimana dia itu bener-bener tipe karakter yang naifnya itu udah kayak MC Kamen Rider kebanyakan ya. Jadi nggak enakan sama orang lain dan bahkan bilang kalau lihat orang lain seneng itu juga kesenangan juga buat dia. Nah di bagian ini ada kemungkinan yang akan jadi respon si Bafa, karena dia ngomong ini tuh ke si Azuma ya. Ngelihat si Keiwa ini tuh makin ngeselin, tipe orang kayak gini, ini orang naifnya kebangetan banget gak sih? Atau kedua itu jadi kayak lebih apa ya, lebih empati lah bisa dibilang ya. Nah sekarang ke Azuma Michinaga nih ya. Anda lihat di komen kok belum ada yang memfavoritkan si Bafa ini ya. Wah Gan, aku suka sama Azuma gitu ya. Rata-rata ya Aceng, Neon ya. Nah kalau di episode kemarin kita diperlihatkan dengan karakter dia itu yang songong ya, si Azuma Michinaga ini. Episode ini ya jelas dia itu masih songong, tapi ada yang lebih ke arah positifnya.
Nah, mari kita bahas dulu ya, pelan-pelan. Jadi flashback kemarin di mana Azuma kehilangan sahabatnya si Toru itu diperlihatkan dengan lebih lengkap di sini ya. Di mana sebelumnya lagi sahabatnya ini ternyata sudah diserang oleh para player lain atau oleh para kamerader lain. Jadi memang samar-samar dan juga gelap kayak gitu ya untuk si para kameradernya. Tapi kalau lihat dari bentuk helmetnya kayak gajah dan juga impala ya. Apalagi yang impala itu kayak Emperor di Ryuki. Dan selanjutnya race buckle-nya itu tuh diambil ya sama para player tadi. Dan terlihat kayaknya sih itu zombie race buckle ya. Cuman kayak agak beda dikit gitu ya bentuknya ya. Dan juga lanjut si Toru itu diserang sama para Yamato. Dan terus apa? Ya terus mati ya. Yes, ini juga sudah terkonfirm kalau ini tuh terjadi sebelum Azuma menjadi player atau Kamen Rider ya. Karena dengan jelas dia itu bertanya-tanya, Desire Grand Prix itu apa? Ke si Toru ya. Berarti si Toru ini tuh sudah jadi player duluan sebelum si Azuma ya. Berarti sudah terjawab dan terwakilkan juga tuh ya. Pas percakapan si Azuma dengan si Toru yang pas ada di kayak mereka itu lagi kerja lah ya. Dimana itu yang mewakilkan jawaban si Toru. Dia itu ingin apa ya, dunia apa sih yang banyak bangunan-bangunan tinggi di kampungnya ya. Nah itu mewakilkan karena dia itu juga udah ikutan si Desire Grand Prix ya. Nah dan malah ketika Yamatonya mau nyerang lagi si Azuma ya, si Toru mati, si Yamatonya masih mau nyerang lagi si Azuma gitu. Si Azuma ini tuh diselamatkannya sama si Gits ya. Dan si Gits ini bilang tragedi ini akan kamu lupakan. Dalam artian si Aceng ataupun salah satu player, oke, sekali lagi si Aceng atau player manapun di sini akan jadi pemenang di DGP edisi waktu itu. Nah, udah pasti kan dia itu punya hak membuat ulang dunia. Dan efeknya itu membuat orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya itu ingatannya di reset. Jadi inget teman-teman ya, Azuma Michinaga di sini tuh masih orang biasa ya. Sama aja kayak sekarang itu kakaknya si Keiwa ya. Udah lupa ya, maksudnya si Aceng ini ya, tragedi ini akan kamu lupakan. Tapi di sini di DGP selanjutnya, tepatnya si Azuma ini malah kepilih dan jadi Kamen Rider Bava ya. Jadi kepilih otomatis dia itu pasti dapat core ID dong ya dari si Sumuri. Omedetou gozaimasu bla bla bla. Nah, ingatannya pasti balik lagi soal kematian si Toru itu ketika dia menyentuh si core ID-nya. Nah, ngerti sampai sini ya? Oke, kita breakdown lagi nih ya. Yang bisa Anda tangkap berarti seorang Ukyo Ace ini sudah mengikuti Desire Grand Prix sebanyak 3 kali. Nggak tahu sebelumnya lagi masih ada mungkin ya, atau lebih dari itu. Tapi kalau kita sortir nih ya, timelinenya dari yang paling jadul ya, sesuai dengan si episode si Gits ini sejauh ini berjalan, berarti yang paling jadul itu pertama dari DGP kematiannya si Toru, sahabatnya Azuma. Terus lanjut lagi ke episode 1 Kamen Rider Gits. Terus lanjut lagi ke DGP yang edisi sekarang. Nah berarti sudah ada total 3 DGP, total 3 Desire Grand Prix ya. Dan semuanya itu ada si Ukyo Ace ya. Ukyo Ace muncul semua di situ. Berarti Bava itu sejauh ini baru 2 dong ya. Karena episode 1 sama timeline yang sekarang. Nah, ngerti kan maksudnya ya? Nah, yang di DGP kematiannya si Toru berarti ya yang ini nih yang paling jadul ini sekarang. Apakah si Aceng ini menang DGP-nya? Mungkin aja iya, mungkin aja enggak ya. Pokoknya ya siapapun yang menang yang nggak ada sangkut pautnya, ingatannya itu udah pasti di reset gitu ya. Nah, secengos-cengosnya si Aceng dan diajak berantem mulu sama si Bava ya. Si Aceng ini tuh masih bisa ngasih motivasi loh ke si Bava ini ya. Dia itu bilang jangan kalah ya, apalagi sama orang yang harus ngejatuhin orang lain dulu buat menang. Ya ini merefer ke si Morio juga ya berarti ya. Ke rival aja masih bisa kayak gitu ya. Gokil banget ini si Ukyo Ace ya. Dan sudah terungkap apa yang ditulis sama si Azuma di Desire Card ya, yaitu mempunyai kekuatan untuk menghancurkan Kamen Rider lain. Berarti relate sama yang dia bilang di akhir episode kemarin ya, yaitu untuk menghancurkan orang-orang seperti lu, Gits katanya ya. Nah, dia di sini dia itu pengen power. Nah, aduh, kalau ngomongin ini ya menghancurkan Kamen Rider lain, mending belajar dulu ke Diket ya. Diket ketawa mungkin ya lihat si Azuma, belajar dulu ke gua, Dek. Nah, di sini ya menurut Ana sih balik lagi ke alasannya ya reasonable, karena alasan ini tuh tercipta gara-gara kematian sahabatnya. Kalau si Toru nggak mati ya nggak mungkin kayak gini gitu si Azuma ya. Ana komen langsung aja di sini sekalian ya kalau melihat karakter Azuma, apalagi sudah terlihat juga di situ ya dengan berbagai alasannya, dengan alasan dan dunia yang
ingin dia ciptakan juga, menurut Anda sih nggak akan dia ini tuh sampai bakal jadi karakter macam antagonis sampai akhir kayak Horobi di Zero One dan segala macam sih. Karena alasan-alasannya itu dibuild secara manusiawi. Karena dia ini kehilangan sahabatnya gitu. Jadi nggak murni ya jahat aja gitu ya. Gue pengen ngancurin gitu. Enggak kan gitu ya. Ini kan karena ya panas aja gitu dia. Nah, ronde terakhir itu dimulai dan keluar form keren pastinya yang udah Anda tunggu di sini. Jadi ya dapat boostnya gimana? Ya ini emang dioper-oper si item satu ini ya. Jadi Anda jelasin satu-satu karena kalau dijabarin ini ya bakal panjang ya. Jadi ini tuh kita kilas balik ya. Si boost race buckle ini tuh udah kemana aja. Yang pasti pertama kan itu dapatnya si Keiwa ya. Si Keiwa itu dapat ketiga kalinya. Terus dia itu barter sama si Neon. Terus si Gits-nya jadi pakai Magnum Boost. Di episode 6 ini si Boost Race Buckle ini tuh dibalikin sama si Ukyo Ace ke si Tycoon ya atau si Keiwa. Nah, terus udah gitu dicuri sama si Morio. Si Morio ini ngasih ke si Azuma. Nah, si Azumanya ini ngaku, dicuri nih ini. Tapi gimana kalau kita bikin pertandingan? Dan sekarang dipegangnya sama si Azuma karena ya si Morio yang menang pertandingan melawan si Keiwa itu. Itu Boost Race Buckle apa gotong royong sembako Pak, dioper-oper ya. Nah, yang pasti buff jadi zombie boost itu keren ya. Dan dia itu pastinya revolve on. Jadi boost zombie juga keren ya. Jadi keluar banteng merah Pak ya. Hah? Banteng merah? Dan apa jika rider lain memakai boost? Hewannya juga bakal nyesuaiin nih ya. Seperti yang kalian udah tonton di episode 6 ini. Kalau si Gits itu kan ya rubah merah gitu kan ya. Terus kalau si Bava di sini ternyata keluarnya banteng merah. Dan si Nago kalau misalkan pakai boost terus keluar hewannya, masa kucing merah gitu ya. Terus kalau si Tycoon apa sih namanya, tanuki merah gitu ya. Tapi ini cukup unik teman-teman ya, karena ya anak kira si boost ini ya khusus buat Gits aja gitu ya. Ketika jadi motor dan jadi hewan itu kan kelihatan banget gitu, rubah gitu ya. Tapi ternyata di sini bisa jadi banteng merah juga ya. Nah, pasti pada setuju juga kalau pas finishing Arrow Strike sama Boost Zombie Grand Victory itu keren ya. Jadi langsung kayak pada geraknya itu nge-freeze gitu, terus kameranya itu dinamis banget teman-teman ya. Set, asli keren banget di bagian sini. Salut lah ya. Dan yang dapat poin tim Bava sama Tycoon. Loh, bukannya udah ganti tim kan? Mary kan jadinya sama Bava ya. Jadi katanya si Azuma ini tuh narik undian lagi dan timnya itu jadi balik lagi. Dia itu ngundi terus dapatnya si Tycoon ya. Pas Anda nonton juga kayak gimana ya? Nah, ini dia nih ya salah satu kekhawatiran Anda. Jadi vibe-nya itu mirip kan sama pertandingan yang temanya zombie itu ya. Jadi tiba-tiba ada rule atau aturan atau teori yang tiba-tiba buat jadi eksekusi akhir gamenya gitu. Selalu dikuaknya di akhir-akhir, tiba-tiba ada apa gitu ya. Nah, coba menurut kalian gimana ya? Ya kalau menurut Anda sih berasa kurang nyaman aja gitu ya. Dan motif Azuma yang Anda tangkep juga ada dua. Antara dia itu respect sama si Keiwa, dan juga dia itu jijik gitu ya ngelihat si Omorio mainnya tuh licik kayak gitu ya. Soalnya ngelihat si Omorio dengan ketawa yang gitu, hahaha. Jadi ngingetin dia sama para rider licik yang nyerang temennya si Toru itu ya. Makanya ngelihat si Omorio ya kayak gitulah ya. Dan tambahan dikit teman-teman, Gits yang pakai arm hammer Magnum Foam keren parah coy itu finishingnya ya. Itu finishingnya Kamehameha coba. Gila, itu langsung rata itu para Yamato ya. Ya, jadi selamat tinggal Omorio. Dan ini juga keresahan menurut Anda sih, dimana kita udah di build up satu persatu karakter ya, dengan keunikan mereka masing-masing, bisa dibilang di durasi 2 episode. Mereka itu udah harus lenyap gitu. Ini padahal menarik loh ya soal sikap si Omorio, sifat-sifatnya juga si serigala berbulu domba itu. Tapi ya harus tereliminasi gitu. Terus juga Dapan, manipulatif, dan muka Saiko-nya juga menarik, tereliminasi juga gitu ya. Jadi ini gimana ya, kalau kedepannya mereka kayak gini terus ya ada kekhawatiran juga gitu ya. Nanti ya pasti bakal berasa hambar juga ke depannya ya. Kita udah di build up menarik, tereliminasi. Ya tapi ya nggak menutup kemungkinan si Dapan sama si Mary ini ya bakalan muncul lagi. Karena kenapa? Yang tereliminasi tenang saja, mereka itu memang dicap gagal ya sebagai Kamen Rider. Tapi mereka itu tetap balik ke kehidupan normalnya. Terus ingatannya itu dihilangkan juga ya. Jadi beda sama mati ya. Kalau Ginpen, Shirawe ya udah game over itu ya. Ini si Dapan sama si
Mary ya masih bisa teman-teman ya. Ada kemungkinan ya, semoga aja mereka ya balik lagi dong ya. Jadi ya masih ada kemungkinan sekali lagi Omoryo sama si Dapan ini balik lagi ke next DGP berarti ya. Nah, jadi sekarang sisa 4 rider ya. Semakin menarik karena ini bisa dibilang yang tersisa 4 karakter utama Git semua ya. Jadi kita juga jadi was-was gitu ya kalau ada satu yang tereliminasi bahkan mati ya. Mau Neon ya pasti pada nggak mau kan ya. Fansnya banyak gitu. Keiwa sayang juga gitu ya. Kita juga memperhatikan development dia seperti apa. Azuma ya menurut Ana Azuma juga mulai menarik karakternya ya. Apakah Aceng? Wah itu Aceng kan udah imba banget gitu ya. Jadi tersisanya 4 rider ini dibilang dengan semakin dekatnya penentuan Dezashin, aka Dewa Hasrat. Wah ada teori apa lagi nih ya? Karena Yamato yang paling kuat katanya bakalan muncul ya. Jadi memang di balik kompetisi ini tuh ada sesuatu gitu yang dikejar sama si Desire Grand Prix itu sendiri ya. Sama si organisasi ini sendiri gitu. Jadi memilih rider-rider terbaik mungkin buat nyelamatin dunia dari para Yamato mungkin. Karena ya sekali lagi kan Yamato ini ya masih misterius juga gitu ya. Nah pertandingan berikutnya ya semoga sih masuk ke momen yang krusial ya. Karena pas Anda dengar itu tema pertandingannya yaitu tema menendang kaleng. Tapi kelihatan di situ muncul Yamato yang gede gitu ya, yang kayak kaktus gitu ya. Nah, semoga di situ sih rame ya. Ya mestinya sih rame ya, soalnya bakalan keluar Ninja Race Buckle coy ya. Excited pastinya. Tapi di sini terlihat si Gits dulu yang make ya. Nah, si Tycoon mungkin episode berikutnya mungkin ya kita tunggu saja ya. Yaudah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Terima kasih banyak. Jadi gimana menurut kalian untuk episode 6 ini? Episode yang jadi penutup game kartu-kartu, menyocokkan kartu dan juga tag team ini. Silakan kalian komentar di bawah ya. Jadi ya keresahan Anda sih tadi teman-teman ya. Soal si build up karakternya terus harus udah tereliminasi secara singkat. Terus juga sama tiba-tiba ada aturan dan juga ada sedikit twist lah. Ya dimana ada tiba-tiba kok timnya balik lagi dan segala macam. Ya, kalian juga boleh komentar di bawah. Pasti Ana bakal baca komentar-komentar dari kalian semua. Terima kasih banyak teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kata kangen band is the best. Bye-bye.